Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17. An Abi 16. Hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seseorang. Di sini disebutin siapa seseorang itu dugaannya. Qala lin nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, gitu ya. Ausini artinya nasihati saya, wasiat gitu ya. Auso yusi itu wasiat, ausini wasiatkan kepada saya. Tapi maksudnya dia minta diwasiatin. Kalau kita kan wasiat kalau pesan orang mau meninggal ya, padahal nggak begitu juga ya. Dalam bahasa Arab ini digunakan gitu. Ausini, nasihati saya. Berilah nasihat kepada saya. Lalu qala, Nabi bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Segitu doang tuh. Orang minta dinasihatin, nasihatin saya Rasul, supaya saya menjadi lebih baik lagi. La taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraron, qala la taghdab. Maka faraddada, maka ia mengulang-ulang, miraron, beberapa kali. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 4 kali. Qala, lalu Nabi menjawabnya, la taghdab, jangan kamu marah. Itu hadisnya. Jadi kita baca lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab. Summa ausini qala la taghdab. Ausini qala la taghdab. Begitu kira-kira maksudnya ya. Jadi kalau bahasa kita begini, nasihatin saya Rasul, kamu jangan suka marah. Ya, yang lain lagi ya Rasul, minta nasihat lagi, kamu jangan suka marah. Yang lain lagi, selain itu lagi apa ya Rasulullah? Jangan suka marah, begitu maksudnya. Jadi dia minta ditambahin, ya, minta ditambahin dia. Tambahin, nasihatin saya jangan suka marah. Ya, habis itu apa lagi dah? Jangan suka marah. Habis itu apa lagi ya Rasul? Tambahin, jangan suka marah. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 4 kali ya. Terus orang kayak begitu minta dinasihatinya sama Rasulullah SAW. Ya, hadis ini, hadis yang keberapa ini? Hadis yang ke-16 ya. Mungkin di sini ada kali ya. Di sini ada bahwasanya siapa orang itu yang bilang begitu? Oh, bukan di sini. Ya, jadi dia ngomongnya begini ya, di sini jelasannya. Fatolobal wasiyata ablag minha, minta yang dia nasihatin saya yang lebih dari itu dah gitu, dia minta. Nabi jawab gitu. Kemudian au anfa, lagi selain daripada itu yang lebih bermanfaat. Nabi tetap jawabnya, jangan kamu marah, jangan kamu marah.
falam yajidhu alaiha. Nggak nambah lagi Nabi nasihatinnya, cuma seperti itu. Ada riwayat yang bilang begini, Nabi sangat tahu siapa yang minta dinasihati oleh dia. Jadi kelemahan orang itu Nabi tahu. Ini kelemahannya dia suka marah nih, gitu maksudnya ya. Suka marah, maka jangan kamu marah. Begitu kan. Jadi maka kalau hadis Nabi suka beda-beda, itu pengertiannya siapa yang datang. Ada orang datang, ya Rasul, amalan apa sih yang paling disukai oleh Allah? Sholat pada waktu, sholat di awal waktu. Ada lagi yang datang nanya lagi, amalan apa yang paling Allah sukai? Berbuat baik sama orang tua. Sebab orangnya lain-lain itu. Yang dia ini sholatnya suka apa? Suka lambat-lambat. Jadi nggak secara umum ini. Yang ini apa? Sama orang tua dia kurang hormat kayak begitu. Nah rupanya kayak begitu ya. La taghdab, jangan kamu marah-marah. Ini memang susah juga. Ya. Sekalipun Rasulullah SAW mengucapkan hanya jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Ternyata emang itu susah. Gak terlalu mudah kita. Marah yang tercela. Karena kan tidak ada perbuatan yang jelek kalau digunakan tepat pada sasarannya. Gak ada perbuatan yang jelek. Yang jelek itu menggunakan bukan pada tempat yang seharusnya. Jadi marah itu secara mutlak bukan perbuatan jelek. Dia baru jadi jelek kalau marahnya ditempatkan pada bukan tempatnya. Dan marah itu menjadi baik kalau ditempatkan pada tempatnya. Apa Rasul nggak pernah marah? Marah. Kalau agama, kalau Allah dihina, marah Rasul. Tapi kalau dirinya yang dihina dikecilkan, Rasul nggak marah kayak gitu. Nah, marahnya itu kalau agamanya yang dihina, kalau Islam yang dikecilkan, kalau Allah yang dihina, marah. Berarti marah Rasul pada hal itu adalah marah yang baik. Kalau selain kepada agama, kebanyakan marah yang jelek, sehingga ada istilahnya marah yang tercela. Jadi ada marah yang baik, ada marah yang cela. Jadi kita dikasih jangan marah. Bagaimana cara meredam kemarahan? Ketika timbul emosi kita, bagaimana cara kita meredam kemarahan? Jadi Rasul ini di sini memang jangan kau marah, jangan kau marah. Dalam kesempatan lain dia memberikan terapi juga untuk supaya kita tidak marah. Ada ulama yang ngasih begini, ini biasa ini ya. Saya suka bilang, semoga nanti kita bisa pahami dengan sebaik-baiknya. Saya suka bilang, segala sesuatu itu ada ranah akidah, ada ranah akidah, ada ranah syariat. Ada bagian yang porsinya anggota tubuh kita, marah tuh, ya. Ada juga bagian akidah, hati kita. Maka dari sisi akidah, kata pengarang begini, cara yang paling baik meredam kemarahan adalah dia katakan tauhid.
tauhid dalam hal ini tauhidul af'al. Dia sih mengatakan tauhidul hakikiyah. Dikatakan min aqwa aswabi raf'il ghadabi wa daf'ihi at-tauhidul hakikiyu. Di antara yang paling bagus, yang paling kuat untuk dapat mengangkat, menghilangkan kemarahan atau menolak kemarahan adalah tauhid hakiki. Apa? Wa huwa i'tiqadu alla fa'ila haqiqatan fil wujud illallahi ta'ala wa anal khalqa alatun wa wasa'id. Bahwasanya suatu akidah apa? Tidak ada perbuatan secara hakikatnya, tidak ada segala perbuatan yang terjadi secara hakikatnya kecuali itu adalah perbuatan Allah. Ya. Nanti wa anal khalqa, adapun makhluk alatun, cuman alat aja. Wawasoid cuman perantara saja. Gitu. Ini orang bisa nggak marah tuh. Nah, kalau akidahnya kayak begitu, siapa ya seorang waliullah juga itu? Kalau nggak salah Ibrahim bin Adham, kalau nggak salah dia. Saya lupa lah. Pokoknya seorang waliullah lah. Dia ditugaskan untuk kerja. Dia ditugaskan untuk jaga kebun. Kebunnya kebun apa itu bukan korma apa kebun yang anggur. Tiba-tiba ada pejabat di situ minta diambilin anggur. Dia bilang saya cuma kerja di sini, bukan pemilik, saya nggak berani. Minta, dia bilang kamu gak kenal saya siapa ini? Saya pejabat di sini. Tetap dia nggak mau. Kesimpulannya lah digampar dia itu, karena dianggap melawan, digampar palanya. Kalau kayak kita kan, digampar pala marah ya. Dia akidahnya udah cakep. Dia itu gampar saya atas kehendak Allah, bukan sih? Atas kehendak Allah, begitu kan? Itu yang dimaksud. Jadi nggak marah. Itu yang dimaksud. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi pasti itu adalah perbuatan Allah. Jadi ketika dia gampar, dia ngomong memang pala ini pantas digampar ya Allah. Gitu dia ngomongnya. Ini pala ini suka berbuat salah, memang pantas pala saya digampar ya Allah. Dia nggak tujukan kepada makhluk. Begitu. Ini ranahnya ranah akidah ya. Jangan nanti salah kita, karena ranah syariatnya ada lagi. Ini kata pengarang, jadi kalau orang itu mempunyai akidah benar, la fa'ila illallah, tidak ada yang melakukan suatu perbuatan kecuali Allah, sementara orang itu hanya sebagai alat Allah, sebagai perantara Allah, maka itu dapat meredam kemarahan kita. Ini pemarahan yang paling jitu kayak begitu. Ya apain aja begitu dia mikirnya. Digampar lagi sekali lagi juga, emang pantas ini pala ini digampar ya Allah. Dia nggak mikirin yang gamparnya. Ya itu ceritanya sampai situ aja dalam kaitan ini. Ceritanya panjang nih ya. Jadi dalam kaitan ini begitu cara berpikirnya. Lalu dia katakan begini, ini ya. Faman tawajjaha ilal makruhu min ghairihi. Siapa orang yang menghadapi sesuatu yang ia tidak sukai dari orang lain, yang membuat dia marah, wa shahida dzalika tauhid, lalu dia munculkan tauhid yang hakiki seperti itu biqalbihi, di dalam hatinya, in dafa'at anhul asaru ghadabihi, redam itu, redam apa, dafa'at reda itu marahnya dia kalau dia ingat Allah. Begitu caranya dia, karena ini adalah perbuatan Allah. Reda aja seperti itu. Sebab begini, ini
ini memang ranah akidah dan udah termasuk kelas ya atas dah lah ya, seperti itu. Li'anna ghadabahu imma alal khaliq wa huwa jara'atan fahisatan tunafil ubudiyah wa imma alal makhluk wa huwa israkun yunafi tauhidil madhkuri. Sebab kalau dia marah, dia marahnya sama siapa? Begitu kan? Kalau dia marahnya kepada Allah, kan yang lakukan Allah. Wah, itu songong banget itu Allah begitu. Dosa besar dia kepada Allah. Kalau dia marahnya kepada makhluk, ya, misalnya kepada makhluk, dia yang mukul seperti itu, sehingga dia berkeyakinan bahwasanya perbuatan itu memang muncul dari dirinya sendiri, dari kekuatannya orang itu, kemauan orang itu, syirik dia. Kenapa syirik? Orang itu dia menyamakan, itu kan perbuatan Allah. Dia menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan orang itu, dia syirik gitu. Begitu kata orang-orang kayak tadi. Kita kan nggak boleh seperti beginilah. Contoh syiriknya supaya gampang nih bandingannya. Kita kalau pusing minum bodrek kan kita nggak boleh meyakini kalau bodrek itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkannya siapa? Kalau kita anggap bodrek yang menyembuhkan, syirik kita. Nah kalau kamu anggap dia yang nyakiti, syirik kamu gitu. Jadi jalan kemana? Nah ini caranya ya. Wa min sama khodama Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW asras sinin. Berdasarkan hal itulah Anas bin Malik yang kemarin hadisnya kita baca, dia menjadi khodam, menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Famaqala lisain fa'alahu lima fa'altahu wa lima wala lisain tarakahu lima lam taf'alhu. Maka Nabi nggak pernah ngomong 10 tahun saya menjadi melayani Rasul. Nabi nggak pernah ngomong kepada Anas bin Malik apa lisain fa'alahu terhadap sesuatu yang dia kerjakan, lima fa'altahu, kenapa kamu kerjakan itu? Dan juga tidak pernah ngomong terhadap apa yang saya tidak kerjakan, lima la taf'alhu, kenapa kamu tidak kerjakan seperti itu? Jadi nggak pernah Nabi marah sama dia. Kenapa Nabi bisa seperti itu? Kata kitab kita nih ulama ya, dia menganalisa perbuatan Rasul. Itu kita udah tahu. Anas nggak pernah disalahin. Kenapa sih kamu lakukan itu? Nggak pernah. Kenapa kamu nggak lakukan itu? Nggak pernah. Nah kata analisanya orang, kenapa seperti itu? Walakin yaqulu qadarallahu ma syaa wa ma syaa fa'ala. Semuanya ini adalah ketentuan Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Begitu dia. Walakin madzaka illa likamali ma'rifati alaihi salatu wassalam. Itu tidak bisa, ya nggak bisa marah kayak nggak marah seperti itu kecuali karena kesempurnaan ma'rifatnya, mengenalnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi annahu la fa'ila, karena nggak ada yang melakukan perbuatan, wala mu'tiya, tidak ada yang memberi, wala mani'a, tidak ada yang mencegah, illallah Ta'ala, kecuali hanya Allah. Ini kan udah kan keren ini akidahnya. Akidahnya keren. Yang suka saya sampaikan yang gampangan sedikit. Kalau kita misalnya ya minta bantuan sama orang, ya ternyata orang itu nggak mau bantu kita, padahal kita mampu. Kita tahu dia itu kalau bantu kita bisa, dia nggak mau. Kita nggak boleh marah sama dia. Kenapa? Dia nggak mau bantu kita karena atas suruhan Allah. Itu kan semua perbuatan kan atas kehendak Allah. Kita nggak boleh marah sama dia. Ini cara ini, kalau akidah ini sudah sampai, cakep kita. Tapi ini ranah akidah ya. Jangan sampai kita salah, ranahnya ranah akidah, hati kita seperti itu. Tapi kalau soal syariatnya lain lagi. Lain lagi syariatnya. Syariatnya lain lagi bagaimana sih? Misalnya ada orang menyakiti kita. Akidahnya kan kayak tadi ya.
kita nggak boleh marah. Tapi syariatnya, syaratnya tetap syariat badan kitanya kita tetap harus apa? Harus nasihatin dia, melarang dia, ngomong ngamar ma'ruf sama dia, itu syariatnya. Tapi akidahnya harus seperti tadi. Gitu. Itu ya. Nah, syariatnya yang syariatnya seperti apa misalnya? Syariatnya Rasul mengatakan terlebih dahulu begini. Al-ghadabu minasyaiton wa innama khuliqas syaitanu minal ma' fa idza ghadibta falyatawaddo. Ini terapinya dia. Marah itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api. Wa innama tuftiul wa imma tiun narul ma, yang dapat memadamkan api adalah air. Fa idza ghadibta falyatawaddo. Kalau kamu marah maka hendaklah kamu wudu. Ini terapinya, syariatnya ya. Jadi caranya kayak begitu. Ada lagi caranya. Kalau kamu marah sedang berdiri, duduk. Kalau kamu marah sedang duduk, berbaring. Kalau marah kita lagi berbaring, bangun malah kita kayak gitu, gak sesuai dengan terapi Rasul. Itu cara-cara meredam kemarahan. Ya. Nah, itu saja barangkali hadisnya ya. Kemudian nih hadis yang kedua, yang ke-17 ya. An Abi Ya'la Saddad ibni Ausi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abi Ya'la ya. Abi Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, menulis, berarti telah menetapkan. Bisa juga diartikan telah mencatat, telah mewajibkan. Jadi kataba, menulis, udah ditulis, udah diwajibin, udah dicatat. Kalau kutiba tuh dicatat ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya kan bukan diwajibkan sebenarnya, udah dicatat. Jadi Allah telah menetapkan. Menetapkan apa? Al-ihsan. Diartikan ihsan ini apa? Kebaikan. Berbuat baik atau kebaikan ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi kita ini sudah ditetapkan oleh Allah. Allah telah menetapkan, sudah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik ya kepada segala sesuatu. Lalu dikasih contoh nih. Fa idza qataltum, kalau kamu membunuh, perang, lagi perang ya. Kalau kamu membunuh, fa ahsinul qitlata, maka perbaikilah ya cara membunuh kamu. Perbaikilah cara membunuh kamu. Boleh juga fa ahsinu qatlahu, perbaikilah, baguskanlah. Di sini apa sih artinya? Maka bunuhlah dengan baik, baguskanlah bunuhan kamu itu. Maksudnya gimana ini? Hah? Ya kalau apa ahsinu artinya berbuat baiklah di dalam cara kamu membunuh. Kalau kitlah ya. Tapi kalau qatlah, dia bisa dibaca qatlah, perbaikilah, baikanlah, baguskan bunuhanmu. Maksudnya gimana ini? Bukan, ini maksudnya dalam perang nggak boleh orang itu bunuh aja mati, nggak boleh dicacak, diapain, nggak boleh begitu. Itu namanya nggak ihsan. Karena kan orang jahiliyah kayak begitu kan. Orang jahiliyah kan udah mati, dipotong kupingnya, dipotong hidungnya, apa, nggak boleh begitu. Kalau kamu perang katanya itu bunuhnya jangan yang baik aja, udah bunuh mati, udah selesai. Jangan sampai dicacak, diapain begitu, gemesnya nggak boleh, itu haram itu. Itu namanya Allah telah mengatur buat berbuat ihsan. Kemudian lagi dikasih contoh, fa in zabahtum fa ahsinu zibah. Kalau kamu memotong korban, misalnya potong kambing, maka
berbuat baiklah kamu dan cara memotongnya. Kalau zibha ya, kalau dibaca zabha, potongannya. Bagaimana itu buat baiknya? Ya, nah nih, wal yuhidda ahadukum safro tahu, boleh safro, boleh sufro ya. Maka pertajamlah olehmu apa? Pisaunya. Safro itu ada yang bilang pisau besar buat motong, tapi ada yang bilang ujung yang bagian tajamnya pisau gitu. Asa itu, asa dulu pisaunya supaya tajam. Wal yurih zabihatau, dan buatlah nyaman. Buatlah nyaman, menyenangkan zabihatau, binatang yang disembelihnya. Ini namanya ihsan. Jadi maksudnya apa? Misalnya buat nyaman dulu ya. Itu nggak boleh kalau kita motong kambing, kambingnya kita injak apa, kita apain gitu, nggak boleh itu. Dia nggak nyaman jadinya. Bahkan ada salah satu syarat dalam sunnah di dalam memotong kambing itu, yang diikat kakinya cuma 3, yang 1 dibiarin. Supaya dia kalau kelanjutan ada kesempatan, dia jangan semuanya nggak bisa berontak banget dia gitu. Begitu, 3 aja katanya diikat, ada yang bilang. Tapi ini ihsan ya, bukan wajib ya, ihsan kebaikannya itu. Jadi kalau kamu mau motong, kasih nyaman. Jadi nggak boleh diperlakukan kayak begitu ya, dengan cara keras. Termasuk juga nggak boleh, artinya jangan sampai dia itu, yang ini kita pesan dalam korban, nggak boleh sapi yang mau dipotong ngelihat yang udah dipotong, itu nggak boleh, karena dia juga nggak punya perasaan juga, nggak nyaman juga itu kayak gitu. Itu namanya ihsan. Sampai dalam motong aja Islam itu mempunyai aturan. Nah, itulah hadis ini mengatakan semuanya kita harus berlaku baik. Dalam apa saja harus berlaku baik. Jadi ihsan itu kan lebih tinggi tingkatannya daripada apa namanya adil. Lebih tinggi daripada adil. Jadi kalau adil, orang bilang begini, adil itu memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Itu adil. Kalau ihsan enggak begitu, memberikan hak orang lain melebihi daripada haknya, itu namanya ihsan. Kalau dia punya hak, katakanlah 10.000, ya kita kasih haknya 10.000. Itu namanya adil. Kalau 9.000 kita kasih, zolim namanya kan. Jadi adil. Tapi kalau ihsan bukan begitu. Haknya 10.000, kita berikan dia lebih dari 10.000, itu namanya ihsan. Jadi di atas adil dia berbuat baik itu begitu. Mengambil haknya kurang daripada sebesar hak dia, gitu. Itu ihsan. Jadi kalau kita dapat misalnya 10.000, ya nggak usah dah, 9.000 aja deh. Itu namanya ihsan begitu. Kalau adil, ya kita ambil semuanya. Kalau kita minta lebih, zolim namanya dari hak kita. Itu ihsan kayak begitu. Ya, saya nukil satu saja ini tentang ihsan. Lihat nih ihsan begini, saya ambil satu aja nih. An Abi Sulaiman Az-Zaroni, dari Abu Sulaiman Zaroni rahimahullah taala qala, dia ngomong begini, raqibtu marotan himaron, satu kali saya pernah naik himar, nunggang himar. Himar itu keledai ya, kayaknya lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari himar juga kan? Himar. Lebih besar dari apa ya? Dari kambing gitu ya. Makanya dia naik himar itu biasanya kayak ibu-ibu naik motor, kakinya kedua-duanya ke sana nggak nyemplak gitu naik himar itu. Naik himar tuh gitu ya.
Fadorobtuhu marrotain aw salasa. Saya pukul itu himar 2 kali atau 3 kali lah, saya lupa katanya ya. Fadorobtuhu, saya pukul itu himar marrotain 2 kali aw salasa atau 3 kali. Setelah dia pukul itu, farofa al-himaru ra'sahu. Tiba-tiba himar itu ngangkat kepalanya ngelihat dia. Wa qala li, ngomong itu himar sama dia. Ya Aba Sulaiman, hai Aba Sulaiman, innamal qisasu yaumal qiyamah. Ingat ya, ada kisos nanti di hari kiamat. Dia gitu. Dia enggak marah, dia ada kisos di hari kiamat. Fa in sita fa aqlil wa in sita fa aksin. Ya kalau kamu mau mukul saya yang enggak lebih sedikit enggak apa-apa, silakan. Mau lebih banyak lagi silakan. Soalnya ada kisos. Ini cakep ini kan? Karena ini kaitannya dengan apa? Dia nggak berbuat ihsan kepada binatang, kaitannya kayak gitu. Ada kisos, kata dia. Jadi fa in sita fa aqlil. Kalau kau mau sedikitin. Wa in sita fa aksir, banyakin. Wa hada fi jazarun liman yu'zizabah. Wah, ini ancaman nih bagi orang yang menyakiti binatang, bidarbi dengan memukul. Awil ihmalis sakilah, atau memperlakukan binatang, dikasih binatang itu bawa barang apa berat banget, membawa banget. Au qillatil alafi, atau ngasih binatang dikasih makannya cuman sedikit. Wa nahudzalik, atau semacam itulah dan lain-lain lah. Wa annahu mas'ulun an zalika yaumal qiyamah. Perbuatannya dia yang tadi itu nanti di hari kiamat dimintakan pertanggung jawab. Wah, ente jangan seenaknya aja ada kucing makan ikan ditempong apa kakinya begitu. Nanti ente digituin itu. Begitu loh maksudnya. Jangan disangka enggak begitu. Cakep ya kalau lihat ini hadis ini cakep bener itu. Katanya kan Allah telah menetapkan nanti berbuat baik, maka kamu harus berbuat baik seperti Allah. Jadi dia kata begitu ya pada hari kiamat. Falyattaqil abdur rabbahu, hendaklah seorang hamba itu takut kepada Tuhannya. Wal yuhsinu kama ahsanallahu ilaihi, dan berbuat baiklah kita ya. Wa yuhsinu, dan ia berbuat baik kama ahsanallahu ilaihi, Allah telah berbuat baik kepada kita. Luar biasa Allah berbuat baik kepada kita kan. Kita durhakai Allah, tetap aja kita dikasih rizki. Kita durhakai Allah banyak sekali, larangannya kita langgar. Dia nggak kasih kita bohong, tapi tetap aja kita dikasih rizki. Berbuat baiklah kamu kepada Allah, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, begitu ya. Wa yuqafu min qisasi yaumal qiyamah, takut bainahu wa bainal bahaim, takutlah kamu kisos pada hari kiamat, kisos antara dirimu dan binatang. Jadi enggak ada itu, semua perbuatan itu ya harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini oleh pengarang kitab Majalis Saniyah, hadis ini dia pahami begitu. Kita harus berbuat ihsan karena Allah telah mewajibkan. Ya, semuanya Allah mewajibkan, dan segala sesuatu perbuatan kita itu ada balasannya nanti. Kan udah dibilang ada orang masuk surga dengan masalah-masalah yang sepele karena dia berbuat ihsan. Masuk surga cuman gara-gara apa dia? Di jalanan itu ada pohon yang ke jalanan, pohon itu ada durinya gitu ya, ada pohon duri. Dan dia tebang. Ini pohon ini nanti kalau ada orang lewat ganggu orang ya kena, dia tebang. Itu gara-gara seperti itu dia bisa masuk surga. Kita nggak tahu. Karena bukan sekedar perbuatannya, niatnya apa ini? Ya, kan kasih sayang itu ihsan sama orang lain supaya orang lain tidak celaka.
kayak begitu. Mungkin kalau kita layaknya ada beling, ya udah, nah ini kita pindahin. Nanti kalau kena orang bahaya. Tuh niatnya itu namanya kita ihsan. Niatnya kayak begitu, ikhlas. Kalau saya sih malah harus tambahin lagi, bagi kita nih harus kita tambahin supaya iman kita betul. Begitu tengah jalan banyak beling, kita tambahin begini, waduh banyak beling ini, bahaya nih orang. Oh berarti Allah sedang memberikan hadiah kepada saya. Dia ingin memberikan saya pahala. Ya kita ambil tuh, jadi kita ikhlas. Kalau orang yang nggak ikhlas kan bukan begitu, dia ambil, sialan nih anak, ngapain sih beling, kalau coba lu karena orang. Pahala dapat nggak tuh dia? Nggak dapat dia. Dia nggak dapat. Apa bedanya pikiran seperti yang saya contohkan dengan pikiran contoh anak tadi? Kalau yang orang marah-marah, ya ini siapa sih ini anak kayak begini? Kalau orang jadi celaka, jadi bahaya, baru dipungutin sih kayak begitu. Dia pikirannya langsung kepada makhluk, ya gitu. Yang tadi ini ya. Kalau kita beling, ini Allah memberikan hadiah supaya saya dapat pahala. Pikiran kita kepada siapa? Khalik. Namanya kita sudah tauhidnya benar, begitu loh maksud saya. Jadi kita harus melatih gitu. Kan perbuatan semua perbuatan Allah. Itu tauhidnya benar. Itu yang harus kita terapkan dalam segala hal. Mudah-mudahan kita menjadi baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna